Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kami akan membahas 3 karomah Kiai Hamid dari Pasuruan. Nama Kiai Haji Abdul Hamid bagi warga Pasuruan sudah tidak asing lagi karena pengasuh pesantren Salafiyah ini dikenal dengan keistimewaan dan karomahnya. Abdul Hamid begitu nama pria yang dilahirkan pada tahun 1333 Hijriah di desa Sumber Girang, Lasem, Rembang, Jawa Tengah. Sebelum lanjut menonton video ini, jika kalian suka dengan channel NU Media, silakan dukung kami dengan cara like, subscribe, dan klik ikon loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari kami. Abdul Hamid sejak kecil dipersiapkan untuk menjadi kiai. Dia mula-mula belajar Al-Quran dari ayahnya. 3 tahun kemudian, Abdul Hamid menimba ilmu di pesantren kakeknya, Kiai Haji Sidik di Talang-Cari, Jember, Jawa Timur. Sejak kecil sudah tampak tanda-tanda bahwa dia bakal menjadi wali dan ulama besar. Konon pada usia 6 tahun, dia sudah bertemu dengan Rasulullah. Dalam kepercayaan yang berkembang di kalangan warga NU, khususnya kaum Sufi, Rasulullah walau telah wafat sekali waktu menemui orang-orang tertentu, khususnya para wali, bukan dalam mimpi saja tapi secara nyata. Karomah yang pertama, serupa wujud di tempat lain. Salah satu karomah Kiai Hamid yang dipercaya warga Pasuruan adalah bisa berada di tempat lain dengan wujud yang serupa. Hal ini terjadi saat Habib Bakir Mauladawilah bertandang ke pesantrennya. Sang Habib yang pernah berguru dengan Al-Ustadzul Imam Al-Habar Al-Qutb Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad Bil-Faqih diberikan ilmu untuk bisa melihat sesuatu yang gaib. Pada suatu kesempatan datanglah Habib Bakir menemui Kiai Abdul Hamid Pasuruan. Ketika itu di tempat Kiai Haji Abdul Hamid banyak sekali orang yang datang untuk meminta doa dan keperluan lainnya. Setelah bertemu Habib Bakir merasa kaget. Ternyata orang yang terlihat seperti Kiai Haji Abdul Hamid sejatinya bukanlah sang Kiai. Karena yang ditemui adalah sosok gaib yang menyerupai. Kemudian Habib Bakir mencari di mana kesebenarnya Kiai Haji Abdul Hamid yang asli berada. Setelah diselidiki dengan ilmu kanuragan, Habib Bakir terkejut karena sang Kiai tersebut tengah berada di tanah suci Mekah. Karomah Kiai Haji Abdul Hamid juga pernah ditunjukkan terhadap seorang Habib sepuh yang datang kepadanya. Karena sang Habib menanyakan kemana sang Kiai pergi ketika digantikan oleh sesosok gaib yang menyerupainya. Kiai Hamid tidak menjawab, hanya langsung memegang Habib sepuh tersebut. Seketika itu kagetlah Habib sepuh tadi, melihat suasana di sekitar mereka berubah menjadi bangunan masjid yang sangat megah. Subhanallah, ternyata Habib sepuh tadi dibawa oleh Kiai Haji Abdul Hamid mendatangi Masjidil Haram. Karomah yang kedua, membantu saudara seiman yang sedang susah. Salah satu karomah lainnya yaitu ketika Asmawi, salah seorang santrinya, harus melunasi hutang kepada panitia pembangunan masjid yang sudah jatuh tempo. Besarnya 300.000, cukup besar untuk ukuran waktu sekitar tahun 70-an. Dia tidak tahu dari mana uang yang sebanyak itu bisa didapat dalam waktu yang singkat. Karenanya dia hanya bisa menangis, malu kalau sampai ditagih. Akhirnya dia mengadukan hal tersebut kepada Kiai Hamid. Kemudian dengan lembut sang Kiai yang lantas menyuruh Asmawi menggoyang pohon kelengkeng yang tumbuh di depan rumah Pak Kiai. Di sana ada pohon kelengkeng, kumpulkan daun-daun yang gugur dan bawa kemari, kata Pak Kiai Hamid. Setelah menerima daun dan kelengkeng, Kiai Hamid memasukkannya ke dalam saku baju. Ketika ditarik keluar, tangannya tergenggam uang kertas. Kemudian dia menyuruh Asmawi melakukan hal yang sama, tapi pada pohon kelengkeng yang lain. Dengan cara yang sama pula, daun kelengkeng itu berubah menjadi uang kertas. Setelah dihitung Asmawi, jumlahnya 225.000, masih kurang 75.000. Tiba-tiba datang seorang tamu menyerahkan uang tunai 75.000 kepada Kiai Hamid. Lalu uang itu diserahkan ke Asmawi. Karomah yang ketiga, membaca keinginan umat.
Lain lagi yang dialami Said Ahmad, santri lainnya. Dia justru seolah ingin menguji kewalian Kiai Hamid yang telah tersohor. Said Ahmad ingin tahu apakah Kiai tahu bahwa dia ingin diberi makan olehnya. Ketika sampai di pesantren milik sang Kiai, kebetulan saat sholat Isya sudah masuk, dia pun ikut sholat berjamaah. Usai sholat dia tidak langsung pulang, melainkan menunggu sampai jamaah pulang semua. Lampu teras rumah Pak Kiai Hamid pun sudah dipadamkan, bertanda pemilik rumah siap-siap beristirahat. Dengan demikian dia pikir niatnya itu berhasil, bahwa keinginannya untuk ditawari makan oleh Kiai tidak diketahui. Lalu dia pun melangkahkan kaki meninggalkan masjid. Ternyata dari rumah Kiai Hamid ada yang melambaikan tangan kepadanya. Dengan langkah yang ragu, dia pun mendekati. Ternyata tuan rumah sendiri yang memanggilnya. "Makan di sini ya," kata Kiai Hamid sambil tersenyum. Dia pun diajak masuk ke ruang tengah. Di sana hidangan sudah tersaji. "Maaf, lauknya seadanya," kata Kiai dengan santai. "Sampean tidak bilang-bilang sih." Said tersindir. Dan sejak saat itu dia percaya Kiai Hamid adalah seorang wali. Demikian karomah Kiai Hamid dari Pasuruan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.